Kamu terjebak di jembatan, menunggu mobil di depanmu bergerak, dan ini sudah lebih dari 2 jam. Kamu pasti telat menjemput temanmu di bandara. Tiba-tiba, jembatan mulai bergetar. Semua orang keluar dari mobil dan berlari ke ujung jembatan. Tapi karena banyaknya orang yang panik, semua menjadi saling dorong dan salib. Baut di jembatan mulai lepas satu persatu, membuat jembatan bergoyang makin parah. Hampir semua orang sudah berhasil menyeberang, tapi setengah bagian jembatan ini jatuh, membuat semua mobil yang ditinggal meluncur ke laut. Kamu mulai memanjat mobil satu-satu, berusaha sampai ke tempat yang aman. Sedikit lagi, kamu melompati beberapa mobil dan akhirnya selamat. Kamu tepat waktu sebab seluruh jembatan telah runtuh ke laut sekarang. Semua orang bingung, kamu mulai merasakan tanah menggembung. Ada yang berteriak dan semua orang mulai berlarian layaknya semut kecil. Kamu berlari ke pusat kota dan melihat beberapa bangunan mulai bergoyang. Trotoar retak, hidran air bocor, kaca-kaca bangunan pecah, orang-orang berlarian keluar gedung, dan banyak mobil saling bertabrakan menghalangi jalan banyak orang. Kamu melihat orang-orang dievakuasi, jadi kamu mengikuti mereka ke pinggir kota yang tidak punya bangunan tinggi. Ada ribuan orang berdiri berimpitan, takut dan bingung. Seseorang berdiri di podium dan mengumumkan bahwa bumi mengembang 2,5 cm per detik. Semua orang disarankan menaiki mobil keamanan menuju kota untuk mengemas barang-barang mereka dan pergi ke tempat penampungan. Semua harus cepat atau seluruh kota keburu runtuh. Kamu memasuki salah satu mobil keamanan ini dan diantar pulang ke rumah. Kamu bisa melihat tanah semakin besar dan besar saja. Kamu pun sampai di pusat kota, tempat gedung-gedung pencakar langit berada. Gedung-gedung itu bergoyang dan bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, semua gedung terjatuh, menimpa satu sama lain seperti domino. Kamu beruntung sempat mengambil barang-barangmu, tapi bangunan-bangunan ini membuatmu terjebak di dalam kota. Sebuah helikopter tiba-tiba datang untuk menyelamatkanmu dan semua orang. Dari atas, kamu dapat melihat seluruh kota mulai ambruk. Semua jalan sudah tidak bisa dikenali, jembatan dan terowongan benar-benar hancur. Helikopter ini membawamu ke tempat penampungan, tempat kamu akan menghabiskan sisa hidupmu. Sekelompok ilmuwan menjelaskan bahwa permukaan bumi akan membesar sekitar 65 km dalam sebulan atau 800 km dalam setahun. Itu bahkan lebih jauh dibanding perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Tentu saja kamu kaget mendengar berita ini. Kamu seharusnya menjemput temanmu dari bandara, tapi kini semua jalanan telah hancur. Tiba-tiba dia menelponmu. Dia mendarat tepat saat tanah mulai mengembang dan sekarang dia terjebak di bandara. Kamu menyelinap keluar penampungan, mencari sepeda di tengah jalan dan pergi menyusulnya. Kamu butuh beberapa jam untuk sampai ke sana karena letak penampungan berada di ujung lain kota. Kamu bersepeda menyusuri jalanan bergelombang yang sudah berubah total. Jalan yang dulu rata kini penuh bukit kecil dan cekungan. Lahan pertanian rusak dan sebagian besar gudang telah hancur. Kamu akhirnya sampai di jembatan dari gelondongan kayu yang terlihat tidak stabil. Kamu pun tidak punya pilihan lain selain melewatinya. Dahulu, ini adalah jalur pendakian umum, tapi kini bentuknya seperti tempat pembuangan sampah. Kamu mengayuh perlahan, waspada akan bahaya apapun. Banyak pohon tumbang dan bersandar satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang dan menghalangi jalan di depanmu. Kamu mengayuh lebih cepat berusaha menaiki pohon tadi, lalu terbang melintasi halangan di depan dan sampai di sisi lain jurang. Tapi begitu mendarat, kamu melihat tanah longsor. Kamu pun ngebut di jalanan bergelombang, seluruh gunung mulai bergetar dan akhirnya runtuh. Kamu menembus semuanya, menghindari pohon tumbang, batu dan semak-semak sampai berhasil melewatinya. Kamu menoleh ke belakang dan melihat seluruh gunung runtuh di belakangmu. Jelas tidak ada jalan kembali. Kamu melanjutkan perjalananmu sampai kamu melihat papan jalan yang rusak menuju bandara. Hampir sampai. Ketika tiba, kamu mencoba menelpon temanmu. Ponselmu tidak lagi berfungsi, sinyalnya buruk dan kamu tiba-tiba sadar. Semua menara sinyal pasti sudah hancur. Matahari mulai terbenam, hampir saja kamu menyerah hingga kamu melihatnya di kejauhan. Kamu menjemput temanmu dan berusaha kembali ke penampungan.
Saat mengayuh pulang, landasan pacu bandara mulai ambruk. Karena posisi bandara ini di dekat laut, jadi ketika landasannya ambruk, air laut mulai masuk ke daratan. Kamu mengayuh sekuat tenaga, berusaha melarikan diri dari kejaran gelombang laut. Karena gunung yang kamu lewati runtuh, kamu tidak bisa kembali lewat jalan yang sama. Air mulai menyentuh kakimu, sepedamu hampir terseret ombak. Tapi seketika kamu menemukan sebuah jalan kecil dan mampu menyelamatkan diri. Kamu memutar dan mengambil rute yang lebih jauh melewati kota untuk kembali ke penampungan. Tapi kota ini terlihat lebih aneh dibanding yang kamu ingat pagi tadi. Banyak tikus dan hewan berkeliaran di jalan, tiang lampu, listrik dan telepon menghalangi jalan. Jendela kaca yang masih utuh beberapa jam lalu kini berserakan di tanah. Kondisinya terlalu gelap, jadi kamu dan temanmu menginap di bangunan bekas minimarket. Kamu memastikan tidak ada atap di atas kalian, karena jika tidak, kamu mungkin bisa tertimpa genting saat tidur. Banyak hewan berbahaya berkeliaran di luar, tapi kamu akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, kamu lanjut mengayuh sementara permukaan tanahnya semakin tinggi. Dalam 24 jam, tanah naik sekitar 2,5 kilometer. Kamu melihat banyak orang berjalan berusaha mencari tempat berlindung. Kamu memberitahu mereka tentang tempat penampungan dan menunjukkan jalannya. Selang beberapa jam, kamu akhirnya tiba, tapi tempat itu sudah ditinggalkan. Tak ada tenda dan bangunan darurat lagi. Semua orang menghilang. Kamu mencoba menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada petunjuk apapun. Sambil terus berjalan, langkahmu mulai terasa lebih berat. Karena bumi makin membesar, gravitasi juga semakin kuat, kamu lebih cepat lelah daripada biasanya. Dan jalanan yang menanjak terasa mustahil ditempuh. Kamu kembali naik sepeda dan terus mengayuh mencari jawaban. Di kejauhan, kamu melihat struktur kubah di tengah lahan terbuka. Kamu memasukinya dan melihat semua orang sudah dievakuasi ke sini. Kamu pun tinggal di kubah itu. Di dalamnya ada konstruksi kendaraan raksasa seukuran 3 buah mal. Ini akan menjadi kota baru yang bisa bergerak. 1 tahun kemudian, permukaan bumi sudah mengembang 800 km. Beberapa gunung tumbuh makin besar, tapi beberapa menjadi rata dengan tanah. Hutan kehilangan sekitar 90% pohonnya, lautan dan samudra menciptakan formasi peta baru karena banyaknya air yang terjebak di bawah tanah. Semua ini membuat kadar oksigen menurun, gaya gravitasi semakin kuat, membuatmu makin sulit berjalan tanpa ngos-ngosan. Mendaki tebing pun semakin sulit. Makin banyak tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi yang menghancurkan daratan dan kota. Parahnya, bencana ini jadi lebih sering terjadi. Panas dari inti bumi semakin kuat, seluruh ekonomi dunia runtuh segera setelah bumi mulai membesar. Penggalian minyak kini mustahil dilakukan, jadi kamu tidak bisa menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak lagi. Kota bergerakmu punya roda khusus untuk medan yang berat dengan bahan bakar tenaga surya. Semua orang tinggal di kubah raksasa dengan roda besar supaya dapat terus-menerus berpindah tempat setiap kali situasinya makin runyam. Selamat, kamu sekarang menjadi salah satu pengemudi kubah raksasa dan kamu menuju ke pantai utara. Kubah ini dipenuhi sekitar 5.000 orang yang hidup dan bekerja di dalamnya. Setiap orang punya tanggung jawab khusus agar area di dalam kubah dapat terpelihara dengan baik. Tapi tunggu, kok macet? Kota kubah lain di depanmu tidak bergerak sama sekali. Tenang, selama semua orang ada di dalam kubah, mereka aman. Setidaknya untuk sementara.